Buah-buah permenungan Minggu Paskah ketiga tahun B. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan ayat 17 sampai 19. Bacaan kedua surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 5. Injil diambil dari Lukas 24 ayat 35 sampai 48. Dalam bacaan pertama ditampakkan bagaimana Petrus bersaksi di hadapan orang Yahudi. Petrus berkhotbah di hadapan orang-orang yang menolak Yesus. Dalam khotbahnya, Petrus menceritakan ulang pribadi Yesus dan motivasi orang menolak Yesus. Petrus juga dalam kesaksiannya mengajak orang Yahudi untuk sadar dan bertobat di hadapan Allah, dan agar mereka menerima Yesus sebagai anak Allah. Yohanes dalam bacaan kedua mengajak semua para pengikut Yesus untuk merenungkan apa itu beriman. Hidup beriman adalah hidup dengan menghayati ajaran Kristen, melakukan kebenaran dan menuruti perintah Tuhan. Itulah sebuah kesaksian orang pengikut Yesus. Memang benar Tuhan adalah pepulih dosa, namun tidak berarti bahwa jemaat bisa seenaknya melakukan dosa. Yang jelas para pengikut Kristus harus menolak dosa. Itu juga sebuah kesaksian. Injil pada Minggu Paskah ketiga ini menceritakan sebuah perjalanan murid Yesus akan pengalaman kebangkitan Yesus sendiri. Melalui sharing berdua di Emmaus, Yesus yang bangkit datang menampakkan diri dan mengutus mereka menjadi saksi. Nampak dalam hidup kedua murid Yesus keterbukaan satu dengan yang lain, saling berbagi pengalaman, tukar pikiran. Melalui keterbukaan dan kesediaan berbagi pengalaman, para murid mengalami penampakan Tuhan yang bangkit. Walaupun para murid tidak begitu mudah mengenali Yesus yang menampakkan dirinya, para murid masih menyebut yang tampak itu adalah hantu. Namun akhirnya mereka percaya bahwa yang tampak itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Pengalaman akan kebangkitan Yesus menggerakkan para murid untuk bersaksi, memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Pengalaman Paskah menumbuhkan hati yang berkobar-kobar. Satu ide yang bisa dikembangkan melalui bacaan Minggu Paskah ketiga ini adalah jadilah saksi Kristus. Menjadi saksi Yesus harus diawali dengan percaya bahwa yang bangkit itu adalah benar-benar Tuhan dan bukan hantu. Pembalikan kebenaran bukanlah bagian dari hidup seorang saksi. Menjadi saksi Kristus harus tetap setia dalam pemahaman akan Yesus yang bangkit. Tidak ada keraguan-raguan. Dengan demikian, hidup beriman itu berkelanjutan. Di sisi lain, para murid harus percaya terhadap pengalaman di antara mereka sendiri bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Penyatuan persepsi dan pandangan hidup amat penting dalam hidup seorang saksi. Manusia yang terikat dengan pandangan diri sendiri
tidak akan sampai pada pemahaman akan kebangkitan Tuhan. Dan demikian tidak akan mungkin orang bersaksi bila dia lenyap dan bercokol dalam pemikiran sendiri. Manusia akan bersaksi pada diri sendiri, pemikiran sendiri, dan itulah yang membuat gagal orang mewartakan Tuhan. Pengalaman akan kebangkitan Tuhan membuat orang berkewajiban menjadi saksi. Menjadi saksi kebangkitan Tuhan pada zaman sekarang ini adalah menjadi saksi kebenaran, saksi kejujuran, saksi ketulusan, saksi keterbukaan, dan saksi dalam perbuatan nyata. Pertama, kita harus mampu bersaksi di dalam perbuatan yang baik dari orang yang percaya adalah lebih baik daripada khotbah di mimbar, karena khotbah di mimbar hanya bersifat teoritis. Yang kedua, kita harus mampu bersaksi di dalam perkataan. Hari ini banyak orang percaya yang tidak dapat mengontrol kata-katanya, sehingga mereka tidak dapat menjadi saksi kebangkitan. Ketiga, kita harus mampu menggunakan keluarga kita sebagai tempat bersaksi. Setiap anggota keluarga harus percaya dan hendaknya senantiasa mengadakan kebaktian rumah tangga secara berkala. Misalnya setiap hari Minggu mengikuti ibadat sabda dan perayaan Ekaristi, atau setiap bulan ikut dalam pendalaman iman dengan orang yang percaya pada Kristus. Dan kita harus mampu menggunakan tempat kerja atau profesi kita sebagai tempat bersaksi. Kita harus menjadi saksi kebangkitan Yesus pada zaman sekarang ini, karena kuasa kebangkitan Kristus memberi kemenangan atas dosa kita. Karena kuasa kebangkitan Kristus nyata dalam hidup orang-orang Kristen dari abad ke abad sampai saat ini dan selama-lamanya. Karena kuasa kebangkitan Kristus haruslah menjadi kemenangan kepada semua orang yang percaya di dunia ini. Moga-moga kita semua menjadi saksi kebangkitan Yesus yang kita wujudkan dalam seluruh perkataan, perbuatan, persahabatan, dan dalam tugas serta tanggung jawab kita sehari-hari. Tuhan yang bangkit memberkati kita semua. Amin.